dalam rangka reuni 212 negara. Kamu terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya enggak? Kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016, bro. Ya. Di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Insya Allah ke depan saya tidak akan lepaskan. Saya ingin menjadi penerus para pejuang dakwah di negeri ini. Jangan gampang terburu-buru ini, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak, gitu ya. WA, lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini, sabar. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ada berita yang bakal menghebohkan kita semua, yakni pada tanggal 2 Desember 2022 rencana reuni PA 212 kemudian akan digelar. Tentu ini mengingatkan kita pada peristiwa gerakan pada 212 beberapa tahun yang lalu, di mana agendanya adalah meminta penista agama itu kemudian diadili, yakni Ahok pada waktu itu. Dan aksi itu memang mampu mengkonsolidasi massa umat Islam hingga jutaan orang kemudian turun jalan. Nah, ini kemudian akan mereka lakukan kembali reuni 212. Tetapi ada hal yang cukup menarik dari penyampaian seorang tokoh yang juga dulu ikut dalam gerakan 212 ini, yakni Ustadz Bahtiar Nasir. Saya kira semua orang kenal siapa beliau, adalah seorang Baikomdang dan juga seorang pegiat gerakan-gerakan sosial kemanusiaan. Tetapi memang beberapa tahun terakhir tidak banyak muncul dalam gerakan-gerakan aksi-aksi demo yang dilakukan oleh kelompok-kelompok PA 212 maupun FPI. Ternyata ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bahtiar Nasir. Tapi sebelumnya kita akan coba simak dulu seperti apa rencana persiapan reuni 212 dari kelompok-kelompok ini yang telah melakukan persiapan dan konsolidasi dan sepertinya mereka memang tengah mempersiapkan persiapan yang cukup matang. Kita akan coba menyimak seperti apa konferensi pers yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi PA 212 ini. Kabar gembira kepada segenap saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimat, dan kepada segenap umpama anak-anak bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasannya kami akan menggelar yaitu munajat akbar untuk merajut persatuan persaudaraan dengan keselamatan dan kemakmuran negeri kita cinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka reuni 212. Nah, oleh karena itu kami menyeru dan mengajak pada seluruh elemen jamaah kaum muslimin muslimat dan seluruh anak-anak bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia, lintas ras, suku, agama dan bangsa, untuk sangat terhadap persatuan, sangat jelas apa yang disampaikan dalam konferensi pers ini, bahwa mereka akan turun dengan jumlah massa yang besar dengan agenda bahwa mereka katanya cinta kepada bangsa dan negara, hendak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Itu yang menjadi narasi yang mereka sedang persiapkan. Tetapi
rencana aksi ini kemudian itu banyak mendapat ya penolakan dari beberapa kalangan ya. Sebelumnya beberapa minggu yang lalu ya, kelompok yang mengatasnamakan Banyumas Raya itu dengan tegas dan jelas kemudian menolak rencana aksi PA 212 karena menurutnya itu tidak ada manfaatnya ya, bahkan hanya akan menciptakan ya keterbelahan sesama anak bangsa. Berikutnya bahwa ada spanduk yang kemudian berseliweran terkait dengan ya tolak keras rencana reuni 212, dan itu adalah bentuk penilaian publik dan respon publik terhadap ya rencana aksi dari PA 212 ini, yang sepertinya bahwa ya publik juga ya sebagian dari rakyat ya itu kemudian tidak bersimpati dengan rencana aksi-aksi ini. Dan satu hal yang cukup menarik ya, di mana Ustaz Bachtiar Nasir juga memberikan komentar yang cukup menohok terhadap mereka-mereka yang selalu melakukan aksi-aksi. Bahkan Bachtiar Nasir mengatakan bahwa kalau ada orang yang keseringan demo terus, jangan-jangan bahwa di sana ia menjadi sumber penghasilan, sumber pendapatan. Ini kan sebuah pernyataan yang tentu ini sangat memalukan ya, apa yang disampaikan oleh Bachtiar Nasir itu. Dan ini adalah sebuah kritikan pedas bagi mereka-mereka yang selalu ya melakukan demo gerakan berjilid-jilid. Bahkan Bachtiar Nasir mengatakan bahwa ini bukan lagi tahun 2016. Kalau tahun 2016 jelas bahwa agenda pada waktu itu kan agenda untuk kemudian melawan orang yang diduga melakukan penistaan agama, yakni Ahok, hingga keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka terbentuklah GNP, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, dan di dalamnya di situ ada Ustaz Bachtiar Nasir. Nah, tetapi berikutnya beliau tidak banyak lagi terlibat dalam gerakan-gerakan aksi-aksi. Ternyata ya Bachtiar Nasir kemudian memiliki penilaian tersendiri terhadap kelompok-kelompok yang selalu ya melakukan demo-demo, bahwa ya jangan-jangan di situ ada penghasilan. Kita akan coba simak ya seperti apa lengkapnya daripada penjelasan Ustaz Bachtiar Nasir ini. Mau terlibat terlalu banyak, dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya enggak? Kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016, bro. Ya. Di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Insya Allah ke depan saya tidak akan lepaskan. Saya ingin menjadi penerus para pejuang dakwah di negeri ini dengan semua resikonya. Tapi saya tidak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Kenapa? Karena saya melihat dunia Islam. Yang kedua, saya melihat peluang Islam besar ke depan. Ini bulan rahmat Allah. Setelah 40 tahun dunia Islam dihancurkan, ini namanya udah satu siklus. Satu siklus kemenangan menuju Islam ke depan. Sabar, ikuti ayat ini prosesnya. Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak gitu ya. WA, lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini, sabar. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang. Ya, jadi ya sangat jelas dan tegas sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Bachtiar Nasir ya, dan ini sebenarnya merupakan sebuah tamparan menohok ya bagi mereka-mereka yang selalu ya kerjaannya itu demo terus ya, aksi-aksi akbar, katanya aksi rakyat ya berjilid-jilid ini ya. Mereka dengan sejumlah agenda-agenda yang paling sering kita dengar itu adalah meminta Pak Jokowi mundur. Tetapi penyampaian Bachtiar Nasir ini justru membuka ya sebuah pemaknaan baru, bahwa ya jangan-jangan bahwa demo itu dijadikan sebagai tempat untuk kemudian mendapatkan penghasilan ya. Dan itu ya bisa saja orang melihatnya seperti itu. Kenapa bisa orang setiap saat hanya kerjaannya mau demo terus ya, sementara kita saja ini ya untuk bekerja, untuk aktivitas ya di pekerjaan kita itu kan butuh waktu. Sementara mereka ini dengan ya hampir kita lihat ya tidak ada aktivitas lain ya selain konsolidasi demo dan sebagainya. Dan ini ya membuka kita punya cara pandang apa yang disampaikan oleh Ustaz Bachtiar Nasir ini, bahwa jika ada orang yang selalu demo ya jangan-jangan di situ ada pendapatan, ada penghasilan ya. Dan menurut saya ya ini bagi mereka harus introspeksi dirilah dengan
masukan-masukan seperti ini, jangan terlalu egois, yang merasa diri paling benar, ya melakukan gerakan-gerakan yang melawan kekuasaan, melawan pemerintahan yang sah. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif yang terkait dengan penguatan ekonomi umat dan sebagainya, karena itu akan lebih baik daripada harus berdemo terus-menerus secara berjilid-jilid yang melibatkan apalagi mengirim para kelompok ibu-ibu, ya, karena emak-emak ini biasanya gampang dan mudah terpengaruh untuk gerakan-gerakan demonstrasi dan sebagainya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.